pembatalan penayangan Lisa the Iconoclast berhubungan sama upaya penghilangan nyawa dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang menyukai teori konspirasi dan The Simpsons. Untuk kalian yang OG Nerorist atau Nerorist yang sudah ngikutin Neror lama, pastinya kalian udah gak asing sama teori konspirasi yang satu ini, ramalan dari kartun The Simpsons. Jadi udah lumayan lama nih, kartun The Simpsons itu menggegerkan internet dengan adanya skena-skena dalam kartun mereka yang ternyata berubah menjadi realita. Seakan mereka bisa memprediksi masa depan. The Simpsons sendiri adalah sebuah kartun komedi asal Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening yang mulai dirilis pada 17 Desember 1989 dan terakhir kali tayang pada Januari 2023. Jadi kalian bisa kebayang dong berapa banyak episode yang mereka punya. In fact, selama mengudara lebih dari 30 tahun, The Simpsons itu memiliki 35 seasons dengan 768 episode. Dan dari banyaknya episode, ada beberapa yang dirasa sebagai ramalan untuk masa depan. Beberapa ramalan The Simpsons paling viral adalah peristiwa 9/11, wabah Ebola, terpilihnya Presiden Donald Trump, sampai ke wabah COVID-19. Hari ini kita akan membahas beberapa prediksi-prediksi terseram The Simpsons yang ternyata berubah menjadi realita lainnya. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, 'cause shit's about to go down. Kita akan mulai dengan percobaan pembunuhan Donald Trump. Di Neror kemarin, kita sempat membahas tentang upaya penghilangan nyawa dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Percobaan ini dilakukan oleh seorang pria muda berusia 20 tahun yang bernama Thomas Matthew Crooks. Nah, satu hari setelah kejadian tersebut, Minggu tanggal 14 Juli 2024, pukul 1 siang, salah satu episode The Simpsons berjudulkan Lisa the Iconoclast sudah dijadwalkan untuk tayang di Channel 4. Tapi tiba-tiba, tanpa adanya penjelasan yang jelas, Channel 4 malah menayangkan episode lain yang berjudulkan Baby You Can't Drive My Car. Nah, netizen berspekulasi bahwa pembatalan penayangan dari Lisa the Iconoclast itu berhubungan sama salah satu skena, salah satu scene yang ada di episode itu. Jadi ternyata anehnya nih, di episode yang sudah dijadwalkan untuk tayang sehari setelah penembakan Donald Trump itu, ada adegan yang memperlihatkan Lisa Simpson itu berdiri di podium saat rapat umum. Nah, di tengah Lisa berbicara, tiba-tiba ada petugas penegak hukum yang berada di sebuah atap gedung membidik karakter Lisa menggunakan sebuah senapan. Banyak yang melihat bahwa ini bisa dibilang cukup mirip sama apa yang terjadi sama Donald Trump. Terlebih lagi di dalam episodenya, saat Lisa hendak turun dari podium, sebuah peluru yang ditembakkan itu hampir saja mengenai Lisa. Walaupun banyak yang berspekulasi bahwa episode ini sebenarnya terinspirasi dari percobaan terhadap presiden lain yaitu George Washington, dan mungkin nggak jadi ditayangin sama Channel 4 karena dianggap nggak etis gitu ya setelah apa yang terjadi sama Donald Trump. Tapi kok bisa ya mereka menjadwalkan episode ini yang tayang untuk hari itu? Regardless of who said it, a noble spirit embiggens the smallest man. Kebetulan atau tidak? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next ada Titan, Submersible, dan Ocean Gate. Neroris pastinya kalian udah tahu tentang kecelakaan submersible bernama Titan yang dimiliki oleh perusahaan Ocean Gate yang terjadi pada 18 Juni 2023 kemarin. Kasus yang sangat-sangat besar dan kita pernah bahas juga di Neror. Sebuah kapal selam kecil yang melakukan ekspedisi untuk mendekati bangkai Titanic. Mereka harus turun di Samudra Atlantik sampai ke dasar laut. Tapi setelah menyelam selama 1 jam 45 menit, kapal itu kehilangan kontak dan hilang. Padahal kapal tersebut memiliki oksigen yang sebenarnya tahan untuk 40 jam atau 2 hari. 4 hari kemudian, Submersible Titan ditemukan sudah dalam keadaan imploded atau meledak, dan seluruh penumpangnya, 5 wisatawan kaya raya, kehilangan nyawa mereka.
Nah, ternyata kejadian ini sudah pernah menjadi salah satu skena, salah satu scene di The Simpsons di episode Homer's Paternity Coot yang tayang 8 Januari tahun 2006. 17 tahun sebelum kejadiannya Titan Submersible. Episode ini menceritakan tentang Homer yang pergi mencari harta karun di sebuah bangkai kapal yang karam di dasar laut. Nah, untuk mendapatkan harta tersebut, Homer tuh naik sebuah kapal selam kecil yang kalau kalian lihat bentuk kapalnya itu mirip banget sama Titan Submersible. Crazy. Di episode yang sama, Homer itu juga akhirnya kapalnya terjebak di sebuah karang sampai dia kehilangan nyawanya. That must be him over there. Dan yang lebih gila lagi, ternyata penulis The Simpsons Mike Rice itu mengaku bahwa dia di tahun 2022 itu sempat menaiki Titan Submersible dan dia sendiri sempat khawatir tentang masalah teknisnya. Kebetulankah atau 8 miliar orang di bumi, kenapa si Mike Rice ini pernah naik Titan Submersible? Tanpa sadar bahwa The Simpsons juga pernah menceritakan tentang kapal yang sangat mirip di mana salah satu individual itu meninggal di dalamnya. What do you guys think? Komen di bawah. Next. Lukisan King Charles III. Bulan Mei lalu, sebuah potret resmi pertama King Charles III yang dilukis selama hampir 1 tahun sejak penobatannya sebagai raja akhirnya diperlihatkan ke publik. Dalam lukisan tersebut, terlihat sosoknya King Charles itu berdiri tegak menggunakan seragam Welsh Guards. Tapi kalau kalian ingat, saat lukisan ini diperlihatkan, banyak banget netizen yang menganggap bahwa lukisan ini sangat mengerikan. Bahkan ada yang bilang bahwa King Charles itu kok kelihatannya seakan diselimuti oleh darah. Ditambah lagi ramai banget nih, apalagi untuk orang-orang yang ikutin teori konspirasi, ketika ternyata kalau lukisan itu dipotong jadi setengah, diputar lalu di mirror, seakan terlihat ada gambar iblis yang terpampang. Ini membuat banyak conspiracy theorists merasa bahwa ini adalah bukti adanya pengaruh iblis di kerajaan Inggris. Dan ternyata masih berhubungan dengan iblis dan neraka. Ada salah satu episode The Simpsons yang menunjukkan hal serupa. The Big Book of British Smiles. Gimana menurut kalian, Neroris? Apakah ini adalah bukti pengaruh iblis sebenarnya? Atau kebetulan aja? Coba komen di bawah. Next ada kapal kargo yang tabrak jembatan. 26 Maret 2024 kemarin, sebuah kapal kargo menabrak jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat. Jembatan baja sepanjang 2,5 km itu kolaps dan menyebabkan 6 pekerja konstruksi kehilangan nyawa mereka. May they rest in peace. Setelahnya, beredar di internet bahwa kejadian ini ternyata sudah diprediksi The Simpsons season 35 episode 8 yang berjudul As Well as the 1996 Hank Scorpio. Nah, ketika internet sudah ramai sekali dengan orang-orang yang merasa bahwa ini adalah ramalan lainnya dari The Simpsons, seorang profesor computer science and engineering dari State University of New York Buffalo mengatakan bahwa scene yang ini sayangnya bukanlah scene asli dari The Simpsons, melainkan hasil AI. Jadi untuk yang satu ini walaupun rame banget dan banyak dari kalian yang nge-tagin aku juga, yang ini bukan asli guys. Ini adalah hasil editan AI. Next. Invasi Rusia ke Ukraina. Adegan lainnya yang dianggap sebagai ramalan The Simpsons yang menjadi nyata terdapat dalam sebuah episode yang berjudul Simpsons Tide yang tayang pada 1998. Episode yang satu ini intinya menampilkan aksi Rusia yang menuai reaksi keras dunia saat mereka menginvasi Ukraina. Walaupun di dalam kartunnya tidak disebutin spesifik Ukraina, banyak yang menilai bahwa ini udah cukup jelas bahwa yang diomongin dalam scene ini adalah Rusia dan Ukraina. Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. The Soviet Union? I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. 16 tahun setelah penayangan episode itu, di tahun 2014, Rusia mengklaim kontrol penuh atas wilayah Crimea yang sebelumnya merupakan wilayah Ukraina. Nggak hanya itu, di Februari 2022 kemarin, Rusia menginvasi dan menyerang beberapa wilayah kunci Ukraina untuk mengklaim kembali wilayah tersebut. Next.
Yang ini nggak serem, tapi lumayan menarik untuk dibahas karena The Simpsons juga sempat memprediksi Disney dan Century Fox bergabung. Di 8 November tahun 1998, The Simpsons merilis episode 5 dari season 10 yang berjudulkan When You Dish Upon a Star. Di salah satu scene-nya, muncul sebuah poster yang memperlihatkan lambang 20th Century Fox, tapi di bawah lambangnya terdapat tulisan A Division of Walt Disney Company. Sold! Howard, you've done it again. Dan 21 tahun setelah episode itu, pada Maret 2019, bener aja, Disney mengakuisisi 20th Century Fox dengan nilai 71,3 miliar dolar Amerika Serikat. Next juga nggak terlalu serem, tapi lumayan mind-blowing. Jadi mereka juga memprediksi bangkrutnya JCPenney. JCPenney itu sebuah toko baju-bajuan gitu guys. Dan di tahun 2007 mereka merilis episode 3 dari season 18 dengan judul Please Homer, Don't Hammer M. Dan di episode itu ada sebuah scene yang menunjukkan keluarga Simpson itu sedang berada di sebuah mall yang udah terbengkalai. Dan dari banyaknya toko, mereka terhenti di depan sebuah toko JCPenney's. Dan mereka sekeluarga datang ke toko itu dan melihat bahwa tokonya tuh basically udah bangkrut guys. Padahal di tahun 2007 JCPenney beneran ada dan masih sangat-sangat sukses. Dulu aku sering banget tuh nonton YouTuber Amerika bikin haul tentang barang-barang mereka dari JCPenney. Baru 13 tahun kemudian pada Mei tahun 2020, JCPenney yang sudah hidup selama 118 tahun memiliki 846 toko dan 85.000 karyawan menyatakan bangkrut akibat pandemi COVID-19. Mereka menutup ratusan toko mereka secara permanen untuk mengurangi utang dan menghindari likuidasi. Next. Donald Trump mencalonkan diri kembali. 16 November 2022, Al Jean, penulis The Simpsons, mengunggah sebuah foto di Twitter dengan tulisan The Simpsons as predicted in 2015. Jadi ternyata di tahun 2015, The Simpsons memiliki satu scene di salah satu episode mereka yang menunjukkan Homer dekat sebuah plang yang bertuliskan Trump 2024. Dan walaupun salah satu prediksi terbesarnya The Simpsons itu juga Donald Trump yang jadi presiden yang dia turun tangga itu, ternyata mereka prediksiin bahwa Donald Trump juga akan menang lagi guys di 2024. Atau mungkin ini cuma kampanyenya bahwa dia akan berkampanye lagi di tahun 2024 dan bener aja ternyata dia lagi mencalonkan diri untuk menjadi presiden Amerika Serikat lagi. Menurut kalian apakah dia akan menang lagi atau tidak? Coba komen di bawah. Dan apakah prediksi ini cuma kebetulan atau enggak? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir adalah pelantikan dari Kamala Harris. Dalam episode Back to the Future yang tayang pada tahun 2000, terlihat Lisa Simpson yang ceritanya udah besar jadi presiden wanita pertama Amerika Serikat. Dia terlihat berpidato di depan rakyat mengenakan setelan ungu dengan kalung mutiara klasik dan anting mutiara. Nah, pada tahun 2021 saat Joe Biden dan Kamala Harris itu dilantik jadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat, Kamala itu menggunakan pakaian dan aksesoris yang hampir identik sama Lisa Simpson. Bajunya berwarna ungu, dilengkapi dengan kalung dan anting mutiara. Gak hanya itu, ada dialognya Lisa yang mengatakan, "As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump." Seperti yang Anda ketahui, kita mewarisi krisis anggaran besar dari Presiden Trump. Dialog itu mengartikan bahwa Lisa itu adalah seorang presiden yang menggantikan Trump. Dan perlu kalian ingat bahwa episode ini tayang di tahun 2000 guys. 17 tahun sebelum Trump akhirnya jadi presiden. Dan di tahun 2000, Donald Trump itu manusia yang completely beda sih sama hari ini. Gak ada setitik pun potensi bahwa dia akan menjadi presiden Amerika Serikat pada saat itu. Dan dengan perhitungan itu, berarti kalau misalkan Lisa itu menggantikan Donald Trump, berarti Lisa itu adalah Kamala Harris. Dan jika dia menang di election berikutnya, berarti ada ramalan bahwa mungkin saja Kamala itu akan menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita tahu, baru-baru ini Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonannya untuk pemilihan presiden Amerika Serikat, lalu dia menunjuk Kamala Harris untuk menggantikan dia dalam pencalonannya dan bersaing dengan Donald Trump. Saat ini, Kamala Harris sudah mendapatkan dukungan dari beberapa petinggi politik seperti Barack Obama, istrinya Michelle, dan banyaklah politisi-politisi besar di Amerika Serikat. Bahkan banyak yang bilang bahwa kalau sebelumnya nih Donald Trump udah fix menang lawan Biden, Kamala ini mungkin bakal jadi saingan yang
lumayan ketat sama Donald Trump. Gimana menurut kalian guys? Apakah kita akan melihat apalagi lagi ramalan Simpsons akan menjadi kenyataan atau enggak? I guess we will see together. Kita bakal lihat bareng-bareng. Dan aku mau tanya sama kalian Heroris, apakah kalian percaya bahwa ramalan-ramalan The Simpsons adalah ramalan asli? Atau kalian percaya bahwa sesuatu yang selegendary gitu 30 tahun seperti The Simpsons pastinya di-backing dan dikenal oleh orang-orang penting? Dan mungkinkah mereka mendapatkan informasi yang dijadikan inspirasi untuk membuat alur ceritanya? Jadi technically ramalannya adalah ramalan berbasiskan rencana asli? Atau menurut kalian ini semua cuman kebetulan aja? Mereka punya ratusan episode. Ya masuk akal lah kalau beberapa scene-nya ternyata menyerupai kejadian asli yang terjadi di masa depan. Coba kalian komen di bawah. I would love to read them. Jangan lupa komen sekalian apa yang kira-kira next time kita bisa bahas bareng. Teori konspirasi apa lagi? Atau kasus apa lagi? Atau cerita horor apa lagi? Dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Error The Simpsons. Simpson. The Simpsons.